Penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak telah masuk Provinsi Lampung. Belasan sapi di Kabupaten Tulang Bawang Barat terpapar PMK, 5 diantaranya mati. Salah satunya sapi milik Wayan Buma, warga Desa Mulya Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat. 2 hari lalu anak sapi berusia 1 bulan miliknya mati. Setelah didatangi oleh Dinas Peternakan, rupanya indukan sapi yang mati sedang sakit dengan ciri-cirinya mirip dengan sapi yang terpapar PMK. Itu mas, pertamanya nggak mau makan, terusan keluar lendir, cuma gayem gitu mas, keluar lendir, terusan selang 2 hari 3 hari di hidungnya itu, di terusannya itu ada koreng-koreng gitu mas, terusan di lidahnya juga. Terusan ya itu harus dilepas ininya mas, penuhnya, kalau enggak makin parah dia mas. Terusan sekarang ya tinggal kaki-kakinya itu mas, ngoreng dia. Berapa? Pemkab Tulang Bawang Barat kini mengisolasi Desa Mulya Jaya untuk mencegah paparan PMK. Warga di desa untuk sementara dilarang beraktivitas jual beli sapi keluar dan dari luar daerah. Menjaga ternaknya jangan sampai dijual, dan juga jangan ada ternak yang masuk ke kampung kita. Kita isolasi dulu sampai ternak itu sembuh. Setelah sembuh baru nanti kita laksanakan upaya-upaya selanjutnya. Kemarin besar itu gundukannya. Warga meminta Dinas Peternakan segera turun memberikan pencegahan agar penyakit mulut dan kuku pada sapi mereka tidak meluas. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Kita laporkan Fismas dan mendapatkan nomor Fismas. Dinas Peternakan Lampung Selatan memperketat pengawasan masuknya ternak dari luar, khususnya dari daerah yang sudah terpapar penyakit mulut dan kuku. Ini sebagai upaya mencegah PMK masuk Lampung Selatan. Ini yang ternak yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Hingga Minggu siang, penyakit mulut dan kuku belum ditemukan di Lampung Selatan. Petugas meminta masyarakat agar segera melaporkan jika sapinya sakit dan meningkatkan sanitasi lingkungan kandang. Untuk penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Lampung Selatan memang belum, sampai dengan saat ini belum ada laporan, belum terdeteksi di Lampung Selatan, namun upaya pencegahan dan antisipasi itu harus kita laksanakan dan telah juga kita. Sebagian peternak sapi di Lampung Selatan mengaku mulai khawatir. Mereka mencegah PMK dengan meningkatkan kebersihan kandang, memberikan vitamin, dan sering mengeluarkan sapi dari kandang untuk digembala agar terkena panas sinar matahari. Ya khawatir juga, istilahnya itu dari pihak dinas terkait maunya dikontrol peliharaan masyarakat di daerah desa-desa. Ya nggak ada banyak peran, cuman kita kasih makan minum cukup aja. Penyakit mulut dan kuku atau PMK kini telah masuk Lampung. Di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat belasan sapi yang terpapar, 5 diantaranya mati. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kabar sudah ditemukannya penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak jenis sapi di Tulang Bawang Barat membuat peternak di daerah lain di Lampung resah dan terus berupaya mengantisipasinya. Di antaranya dilakukan para peternak sapi di Kelurahan Jagabaya 3, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Para peternak mengaku terus memantau perkembangan soal PMK. Salah satu peternak bernama Sutikno, ia berupaya mengajak peternak lain untuk tidak menyepelekan PMK yang mulai menyebar itu. Upaya antisipasi yang dilakukannya adalah dengan pemberian vitamin suntik pada ternak sapinya dan meningkatkan kebersihan kandang. Khawatir nggak sih Pak? Ya jelas khawatir, cuman kan saat ini kayaknya Bandar Lampung belum ya? Masih seputaran Jawa gitu. Cuman kemungkinan kalau wabah itu menjalar nanti bisa kemana-mana, itu bisa habis kayak ternak babi itu ya, sempat habis kan itu.
Sejauh ini, para peternak sapi di Bandar Lampung belum terdampak. Harga penjualan sapi masih normal. Kalau yang di belakang ini, Pak. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Dan surat kehilangan tidak ada. Ribet amat. Nah, untuk itu Pak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejumlah warga di Pringsewu memprotes aparat keamanan dan petugas tempat pemungutan suara atau TPS karena tidak bisa mengikuti pemilihan kepala desa. Keributan pun terjadi hingga di dalam TPS. Mereka tidak bisa memilih calon kepala desa yang didukungnya karena tidak memiliki KTP dan tidak mendapat surat undangan dari TPS. Mereka pun akhirnya pulang tanpa tercapai tujuannya. Ini mungkin dibawa keluar dulu supaya tidak mengganggu proses jalannya pemilihan. Ini merupakan simulasi penanganan keributan pada pelaksanaan kepala desa yang digelar oleh Polres Pringsewu. 19 desa menggelar pilkades serentak pada hari Rabu lusa, 18 Mei 2022. 55 calon kepala desa akan berlaga. Polisi mengerahkan 636 personil untuk menjaga 98 TPS. Untuk kerawanan konflik sebenarnya tidak ada, namun kita sudah persiapkan dari rekan-rekan kita dari BKO Polda Lampung akan kita tempatkan di polsek-polsek yang mungkin demografinya agak sedikit jauh. Walaupun di Kabupaten Pringsewu ini terjauh hanya Pardasuka sekitar setengah jam, yang lainnya dapat dijangkau dalam hitungan menit. Sehingga untuk penetapan pola pun kita tidak ada pola sangat rawan, hanya rawan saja. Dan pelaksanaan pilkades secara e-voting sebenarnya sama dengan pemilihan pada umumnya. Pelaksanaan pilkades secara e-voting sebenarnya sama dengan pemilihan pada umumnya. Yang membedakan hanyalah tidak ada lagi pencoblosan kertas suara karena digantikan dengan komputer tablet layar sentuh yang disediakan petugas TPS. Tidak ada coblos dan tidak ada lagi jari dicelupkan ke tinta. Satu nomor induk kependudukan atau nomor KTP tidak bisa digunakan untuk memilih 2 kali pada pemilu yang sama. Selain diklaim lebih cepat, inovasi pemilihan kepala desa berbasis digital juga mempercepat penghitungan perolehan suara secara akurat. Andre Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Oke Pak, kalau demikian kami koordinasi dulu. Bapak minta dulu surat kehilangan.